Siapa kamu? Hentikan santetmu kepada muridku, Sukmagati. Aku tidak mengerti. Apa maksud Nyai? Muridku disiksa secara gaib. Dan itu pasti oleh perbuatanmu. Hah? Dan ini baru suatu peringatan, Sukmagati. Selanjutnya, aku bisa menebas lengan, kaki, dan lehermu. Kalau kamu tidak mencabut teluh kirimanmu. Iya. Murid Nyai, bawa kemari. Iya, bawa kemari. Pria, ayo. Tahan, pria. Pria, tenang pria. Apa yang sampean lihat dalam paso itu? Tirus! Ya, Gusti. Sini, cepat. Ada apa, Gusti? Golek kain itu tiba-tiba lenyap. Jangan-jangan pria mitra memanggil dukun lain untuk melawan penduduk kita, Gusti. Tirus, kita harus segera ke tempat Ki Sukmagati lagi. Cepat! Ayo! Di istana kediaman Suliwa, angin siang bertiup lembut namun membawa kesan muram yang tak biasa. Si Bongoh duduk termenung di sudut taman, matanya kosong menatap kejauhan. Biasanya penuh celoteh dan tawa, kini wajahnya tertutup awan duka yang sulit ditebak. Galuh yang melihat perubahan mencolok itu pun diliputi kegelisahan. Ia mendekat, mencoba memahami apa yang terjadi. Namun, sikap Bongoh justru mengejutkan. Ia menunjukkan ketegangan batin yang selama ini terpendam. Semua bermula dari luka emosional kecil yang tak pernah diungkapkan, namun kini tumbuh menjadi ganjalan besar dalam hatinya. Ya iya, Mbok iya kalau kemari itu ndak usah bawa makanan. Akibatnya Tuan hanya mau makan makanan ini. Apalagi kalau ini tantri yang masak. Bodoh saya tidak laku. Bongo! Ya. Tuh kan marah. Bongo! Ya. Mana botakmu? Nah, sana. Ya. Tapi tadi malam enggak mau, sekarang mau. Bongo! Iya, sebentar. Iya. Galuh? Aditya, kamu di sini? Tantri juga ada di sini? Saya sudah dengar dari Suliwa. Aditya,
Galuh, Aditya, kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan kita mampu menjadi dua pasang pendekar pembela kebenaran yang tangguh dan sakti. Kita bersumpah akan menebar nama harum Padepokan Sugaluh. Murid Nyai sudah terbebas dari Teluh. Siapa yang menyuruhmu? Siapa? Saya pantang menyebut nama, Nyai, karena ini aturan ilmu kami. Sebagaimana dunia kanuragan punya aturan, demikian pun dunia para dukun. Tolong hormati aturan kami. Apa? Kubunuh kamu, Sukmagati. Ayo ngomong. Saya lebih baik mati daripada mengkhianati aturan yang sudah kami sepakati. Berikan tanda-tandanya, supaya saya tahu manusia pengecut itu harus diberi pelajaran yang setimpal. Dia mencintai murid Nyai. Dia merasa dikecewakan karena tiba-tiba ditinggal begitu saja. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Nyai Daneswara. Daneswara. Guru. Ampun, Guru. Ampun, Guru. Saya benar-benar terkena sihir. Mata Daneswara benar-benar membangkitkan birahi saya. Saya terlena dalam rayuannya, Guru. Dan kau menikmatinya, kan? Saya benar-benar tersihir, Guru. Sungguh, untung Guru cepat datang. Daripada saya berpisah dengan Guru lagi. Lebih baik bunuh saya. Guru. Bagaimana? Guru, jangan tinggalkan aku, Guru. Apa perlu aku turun tangan? Hah? Ternyata Adi Giriwara yang melakukannya. Oh, apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Hah? Hajar dia kalau kamu ingin membalasnya. Ingat, urusan kita hanya dengan si Giriwara. Dan dalam urusan Kalinggapura. Gusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Gusti. Nyawa hamba terancam. Gusti, kata pengawal Gusti Giriwara, wanita itu adalah pendekar sewaan Gusti Giriwara. Ya, dulu dia yang telah menyelamatkan nyawaku dalam perburuan di hutan Purwa. Kemudian dia mengirimkan pria mitra yang sengaja disuruh berpakaian wanita. Sekarang aku yakin benar. Perempuan itu pasti sangat berbahaya. Iya. Ternyata ingatan Gusti benar-benar tajam. Ya. Kakang Giriwara. Orang terkutuk itu. Sekarang Kakang Giriwara sedang bermain-main dengan serigala liar. Dia harus siap. Sewaktu-waktu dia akan terkena gigitan taringnya.
Di medan peperangan yang telah lama direncanakan, pasukan kerajaan Kalinggapura mulai bergerak. Kekuatan besar dikerahkan, termasuk para panglima utama yang membawa simbol kejayaan dan kehormatan kerajaan. Lawan mereka adalah kelompok pemberontak Giriwara, yang selama ini dikenal licik namun sangat terorganisir. Untuk menghindari pertumpahan darah berlebih, strategi gabungan pun dijalankan. Mengikut sertakan para pendekar dari Padepokan Halimun Petak. Titik pertemuan ditentukan di kawasan rawan Gondorukem, sebuah daerah berkabut yang sering menjadi saksi bisu pertempuran-pertempuran sengit di masa lalu. Kita sudah memasuki kawasan Gondorukem, Kakang. Sebenarnya kalau Angling Dharma tidak ikut membela Kalinggapura, aku malas membantu mereka. Sejak Kakang Ranggasuli memimpin kita, Halimun Petak tidak pernah bisa akur dengan Prabu Darmasunu yang selalu melecehkan perguruan kita. Menurut Prabakara, itu semua karena pengaruh Giriwara yang sekarang mau kita perangi. Saya kira bukan seluruhnya akibat itu. Perangai sang Prabu sendiri, buruk, suka minum, main perempuan, dan seperti tidak rela menyerahkan tahta kepada putranya, meskipun umurnya sudah tua. Iya, betul. Mari, Kakang. Ayo. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka tidak kurang dari 30 orang, Gusti. Apa mereka anak buah Nini Saruya? Mereka adik seperguruan ayah saya. Mereka telah merebut kepemimpinan perguruan dari tangan saya. Sebenarnya, saya pernah menaklukkan mereka. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang. Bagaimana Paman Prabu? Rencana langkah kita selanjutnya. Silakan kalau ada usul dan pendapat. Baik. Kami akan menghadapi kaum pendekar. Sementara pasukan Tuan menghadapi pasukan Gondorukem. Ya, sesuai dengan rencana kami. Begitu kan, Gusti? Kalau benar berita yang menyebutkan bahwa Dewi Durgandini dan Nila Saroya berada dalam pasukan kaum pendekar, saya sarankan Kakang Yatindra dan seluruh anggota Halimun Petak untuk hati-hati, terutama Nila Saroya. Dia telah mencuri pusaka dan semua kitab perguruan Sugalo. Iya, kita juga tidak boleh mengesampingkan kesaktian Durgandini. Siapa yang tidak kenal perempuan liar yang juga berhasil menyerap semua ilmu dasendria dari orang tua Empu Mahasura sendiri? Barangkali Mahasura sendiri akan sulit menandingi kesaktiannya.
Sebenarnya yang akan kita hadapi mara bahaya yang sangat besar. 5 sekawan pendekar sepuh seperti Citra Ginjik, Ki Legawa, Gendrayana, dan yang lainnya bukan pendekar sembarangan. Iya, di samping memiliki kesaktian yang luar biasa, kekejaman mereka juga tidak tanggung-tanggung. Ternyata musuh kita bukan orang-orang sembarangan. Kita tidak perlu gentar, Pangeran. Hadapi saja. Yang penting Adipati dan Pangeran harus secepatnya menangkap Giriwara dan menaklukkan seluruh prajuritnya. Iya, benar kata Paman Prabu. Menghilangkan bau bangkai harus dengan menghilangkan bangkainya. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap. Pasukan Kalinggapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Tuan-tuan pendekar, musuh sudah mengepung tempat kita. Ayo, tunggu apa lagi? Hadapi mereka. Ini perang, Nyai. Bukan pertarungan para pendekar.
meyakini kesaktian Raja Malwapati yang tersohor itu. Hei, Kutu Musang, bersiaplah menghadapi kematian. Ayo! Trivikrama. Kutu bajing, maling teriak maling. Mau menang harus meling, Hei, bukan jelek. Kekalahanku tempo hari harus kubayar lunas hari ini. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Kita harus berlaga. Ilmu apa lagi itu? Anak itu benar-benar keturunan Batara Surya. Saroja bisa mati kalau tidak segera kutolong. Kiri warna mati. Siapa yang masih tetap melawan akan dibunuh. Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran dan Nurweda. Di sudut terpencil kediaman Empu Mahashura, suasana sepi menyelimuti ruang pengobatan kuno yang kini menjadi tempat peristirahatan Prabu Angling Dharma. Tubuh sang Prabu terbujur lemah, dibalut ramuan dan daun-daunan herbal yang mulai mengering. Luka bakar yang menghitam menjalar di hampir seluruh tubuhnya, menyisakan rasa nyeri yang tiada henti. Setiap malam diwarnai jeritan tertahan, dan siang hari dilalui dalam diam yang menyiksa. Empu Mahashura tak pernah lelah mencoba segala ilmu pengobatan warisan leluhur, tapi kali ini, ia sadar bahwa ajian lawan telah meninggalkan kerusakan yang hampir mustahil diperbaiki oleh tangan manusia biasa. Dewa, hamba sudah berusaha mengobati murid hamba dengan segenap ilmu pengobatan yang hamba miliki. Tapi rasanya hamba tidak mampu. Tolonglah murid hamba ini. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya. Suliwa. Dewata telah menunjukkan kepada aku. Suliwa, hamba pangeran, duduk saja. Apa sudah ada kabar tentang Paman Prabu Angling Dharma? Belum, pangeran. Tapi ada yang melihat bahwa beliau berhasil dikalahkan pendekar wanita lengan tunggal, pangeran. Benar, pangeran. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ada seorang berjubah yang membawa beliau. Besok, sesudah kita kuburkan semua prajurit yang tewas, kita cari Gusti Angling Dharma. Bagaimanapun, kita harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Malwapati, terutama kepada Mahapati Batik Matrim. Pangeran, besok hamba berniat akan mencari Gusti Prabu. Kalau perlu kerahkan beberapa orang prajurit. Paman Prabu Angling Dharma
orang yang sangat berjasa bagi Kalinggapura. Ada apa? Ada seseorang yang mengintai kita. Suliwa sedang mengejarnya. Hah? Bukankah musuh kita sudah menyerah semua? Durgandini belum. Pendekar wanita itu pergi menyelamatkan Nila Saroya. Bukan kalah, maupun menyerah. Guru? Maaf, aku sengaja membawamu kemari. Prabu Angling Dharma memerlukan bantuanmu, Liwa. Gusti Prabu, di mana beliau? Ikut aku. Kedatangan Suliwa di kediaman Sang Empu membawa suasana haru yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Begitu melewati ambang pintu, hatinya langsung dilanda guncangan hebat saat menyaksikan sosok Prabu Angling Dharma yang terbaring tak berdaya. Sosok yang dulu gagah dan tak terkalahkan, kini nyaris tak dikenali. Napasnya tersengal, kulitnya mengelupas, dan matanya tertutup rapat seolah tak ingin melihat dunia lagi. Suliwa hanya bisa menatap, berdiri dalam diam, sementara di sisi lain, Sang Empu akhirnya mengakui dengan lirih bahwa ia telah gagal, bahwa tak ada lagi harapan dalam pengobatan biasa, kecuali jika keajaiban datang dari luar nalar manusia. Bagaimana, Liwa? Hampir semua syaraf beliau rusak. Seperti menahan pukulan yang sangat berat. Saya yakin, sebagian jantungnya juga retak. Apa mungkin beliau menerima pukulan ajian rengkah gunung? Dan bagaimana mungkin Durgandini bisa mendapatkan ajian yang sudah lama sirna itu? Guru mengenal ajian itu? Liwa, sudah ratusan tahun yang lalu, para pendekar dari berbagai aliran telah melarang ajian yang sangat merusak itu. Gunung pun bisa rengkah menerima hantaman ajian itu. Bopo, berikan jalan kesembuhan kepada Raja Bijak yang sangat hamba kagumi. Berikan wangsit kepada hamba untuk melakukan pengobatan. Bopo.
ramuan tadi akan mencairkan darah mati yang ada dalam daging. Kemudian akan merangsang pertumbuhan daging. Dan urat saraf yang retas untuk kembali menyambung akan memerlukan waktu. Aku kenal ajian itu. Karena yang menciptakan ayahku sendiri. Sampai saat ini, belum ada tabib yang mampu mengobati ajian rengkah gunung. Kita wajib berusaha, Guru. Ramuan tadi termasuk salah satu dari 7 ramuan dewa yang selama ini menjadi incaran para pendekar. Meskipun mereka hanya tahu ramuan ke-7 lah yang mampu membuat orang awet muda. Itu sebabnya kamu menjadi rebutan kaum pendekar tua. Seperti cerita Gusti Prabu. Mungkin, Guru. Gusti Prabu kemungkinan bisa disembuhkan. Tapi beliau akan mengalami kembali seperti bayi. Seluruh daya yang ada dalam dirinya hilang. Beliau akan kembali merangkak. Dan beliau harus kembali belajar jalan. Aku cemas. Kalau ilmunya juga ikut sirna. Saya kira tidak. Sebab ilmu tersimpan dalam otak, dalam rasa, dan juga pikiran beliau. Saya yakin hanya tubuhnya yang kehilangan daya. Karena hampir seluruh urat sarafnya hancur. Jangan-jangan akan lama Gusti Prabu harus menderita seperti ini. Tidak, Guru. Paling-paling 2 atau 3 pekan. Kalau dirawat dengan baik. Kalau boleh, beliau akan saya bawa ke Kalinggapura. Suliwa, saya tidak mau ada orang lain melihat Prabu Malwapati yang perkasa ini menjadi tontonan dan belas kasihan orang. Guru, kalau saya tidak kembali ke induk pasukan, mereka pasti akan mencari saya, Guru. Bagaimana pendapat Guru? Boleh, tapi biarkan beliau di sini. Tinggalkan saja ramuanmu. Kalau kamu ingin bergabung dengan pasukanmu, karena beliau harus kembali ke Kalinggapura dalam keadaan perkasa. Guru, sisa ramuan ini mungkin hanya cukup untuk 2 kali pengobatan saja, Guru. Jadi? Kalau begitu, saya akan ke Kalinggapura dan membuat sisanya. Setelah itu, saya akan kembali kemari. Kamu harus berjanji kepadaku, Liwa. Janji. Tidak boleh ada orang lain tahu, termasuk Galuh Parwati, kecuali kita berdua. Saya berjanji, Guru. Ya.